klasifikasi penjualan, point of sales. Nah, seperti yang tampak di sini, ini adalah dashboard dari panel admin dari POS. Ada menu dashboard, kemudian di sini ada akun, kemudian ada master data, ada kategori, bank, satuan, mode pembayaran, supplier, sales, dan pelanggan. Ini di master data. Nah, jadi kita akan ekspor dulu ya di halaman admin. Kemudian di sini ada data barang, menu barang, kemudian ada menu stok. Di menu stok ada stok masuk dan stok keluar. Kemudian ada opname barang, kemudian ada transaksi, ada laporan transaksi, laporan laba, laporan sales, kemudian ada transaksi belum lunas. Ini untuk transaksi belum lunas ya, atau dia tidak membayar atau transaksi dilakukan tanpa membayar cash. Nah, kita mulai dari master data terlebih dahulu, atau tampilan di sini dulu. Jadi di sini ada data kategori, kemudian data bank, data satuan, di mana ini sebenarnya adalah informasi ini didapatkan dari data-data yang sudah diisi di sini. Nah, kita mulai dari data master ya, data master. Nah, di data master ini kita ada kategori. Nah, kategori ini karena ini point of sale untuk macam-macam ya sebenarnya, tidak satu kategori penjualan toko atau apa, ini bisa macam-macam. Nah, di kategori ini diisikan kategori barang ya. Diisikan kategori barang, misalkan barangnya itu bermacam-macam ya kategorinya. Ini bisa diisi, misalkan kalau yang sudah ada ini kusen-kusen. Nah, misalkan ini untuk atap gitu ya. Atap. Ini kategori atap. Nah, nanti isinya bisa macam-macam. Atap ini bisa genteng, bisa genteng yang macam-macam lah. Sekarang kan genteng ada banyak gitu ya. Mungkin ada yang genteng ringan itu, atau genteng yang dari tanah liat. Nah, ini nanti bisa dimasukkan di sini. Ini disimpan. Ini oke, berarti ini sudah tersimpan. Nah, ini juga bisa dilakukan editing. Atap ini bisa nanti atap bajaringan, termasuk seperti itu ya. Mungkin kemungkinannya ke situ arahnya. Nah, nanti di dashboard ini akan bertambah jadi 2. Awalnya kan 1. Ya. Kemudian untuk data ini kategori ya, mungkin sudah jelas. Ini juga bisa hapus seperti biasanya. Kemudian untuk bank, ini data bank yang dimiliki oleh point of sale itu, atau toko yang melakukan transaksi. Jadi toko kita itu ada berapa bank. Nah, ini digunakan nanti untuk pembayaran secara transfer. Jadi lewat bank apa, BCA, BNI, BRI, atau Mandiri. Nah, ini juga bisa ditambahkan, bisa diedit ya. Misalkan lewat bank BRI gitu ya. Ini dituliskan nomor rekeningnya. Nomor rekening misalkan sekian, AN siapa gitu ya. AN bulan misalkan begitu. Edit. Nah, ini. Ya. Ini bisa ditambahkan seperti biasanya. Jadi fungsi data bank ini ketika nanti untuk proses pembayaran pada saat proses transaksi ya. Artinya non cash kan. Jadi bisa cash, bisa transfer, atau pembayaran dilakukan secara tempo atau hutang. Kemudian untuk satuan. Nah, satuan di sini itu ada buah, ada meter, ada sak. Ini satuan nanti mengarahnya ke barang itu sendiri. Misalkan kalau semen itu kan katakan sak gitu ya. Kemudian paralon gitu kan. Paralon itu bisa meter atau bagaimana gitu ya. Kemudian ada satuan lagi misalkan untuk cat itu bisa pil gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan apa pil gitu ya. Jadi ini untuk satuan nanti barangnya. Nah, ini untuk metode pembayaran. Ini ada 2, ada 3 yang sudah kita isikan di sini. Ada cash, ada hutang, ada transfer. Nah,
ini juga bisa diedit dan lain sebagainya seperti biasanya. Kemudian ini data supplier. Jadi data supplier ini rekan kita, misalkan suppliernya namanya PT Utama Jaya, atau karena disitu sudah ada Utama, PT Santosa Mekar Jaya misalkan ini ya. Alamatnya Jalan IR Supratman gitu ya. Nomornya bisa diisi. Ini data dummy saja. Oke. Nah, ini sudah masuk. Ini supplier. Kemudian karena ini ada salesnya, kita juga bisa menambahkan data sales. Ya, misalkan salesnya ini yang sudah ada kan Randy. Ini Dimas misalkan. Dimas Jalan Mas Trip. Ini nomor HP-nya. Simpan. Ini jadi untuk salesnya. Kemudian untuk pelanggan, data pelanggan itu juga bisa kita tambahkan di sini, bisa pelanggan perorangan mungkin ya, atau pelanggan toko bangunan lain atau ke toko lain. Ini bisa kita tentukan di sini. Nah, misalkan pelanggannya namanya Sulis gitu ya. Alamatnya Jalan Mawar nomor 14 Pare. Ini nomor HP-nya misalkan 0822. Nah, Sulis ini kalau misalkan belanja di kita itu dapat diskon berapa, ini bisa diisi 0 atau bisa diisi tertentu ya. Nah, ini potongan untuk Sulis ya. Katakanlah misalkan Sulis ini dapat potongan 5% ketika belanja karena memang ini sudah pelanggan kita. Jadi nanti muncul di sini. Atau bisa nambah lagi misalkan TP Lancar Jaya misalkan gitu ya. Jalan Indah Sari Raya nomor 76 Surabaya misalkan gitu. Ini misalkan kalau belanja dia dapat diskon 10%. Kalaupun di sini 0 juga tidak masalah. Jadi kalau mereka yang bersangkutan pelanggan ini tidak mendapatkan diskon, langsung bisa diisi 0. Kemudian untuk barang, nah ini barangnya, kita bisa menambahkan barang spesifikasinya di sini. Misalkan tadi kan kita sudah ada atap ya, kemudian ada kusen. Atap ini misalkan genteng PVC misalkan ini ya. Nah, satuannya apa? Misalkan meter. Nah, harga aslinya per meter berapa? Harga per meter ini misalkan 100.000 ya. Nah, harga jualnya misalkan 150.000. Kemudian disimpan. Kita juga bisa menambahkan lagi namanya misalkan atap baja ringan atau apalah, ini kategorinya atap, satuannya meter. Jadi untuk kategori ini bisa diisikan dari kategori, nanti akan muncul di sini. Kemudian untuk satuan ini bisa diisi di data master, data satuan. Jadi harus ngelink ya. Jadi diisi dulu data masternya baru ke sini. Kemudian ini karena per meter, harga per meternya itu misalkan 175.000, jualnya 200 misalkan ya ini. Oke. Nah, ini untuk data barang ini juga bisa dilihat. Nah, stoknya kalau seperti ini bisa diedit juga sih. Jadi barang yang dimasukkan ini otomatis stoknya masih kosong. Jadi dia belum ada stok. Di sini dilihat yang gambar mata ini. Jadi untuk stok masuknya kosong, stok keluarnya juga kosong, dibeli kosong, stok sisa juga kosong, semuanya kosong. Karena ini baru kita masukkan data barang saja, belum melakukan data barang ini jumlahnya berapa, itu belum ada. Nah, coba kita masukkan ya stok genteng ini, karena genteng kan masih kosong ya, masih kosong. Kita masuk di stok masuk, kita tambahkan. Nah, data di sini itu data yang dicari atau ini ya,
kita masukkan dari data barang ini. Jadi ini sudah nge-link. Jadi isi data barang dulu baru bisa muncul di sini. Misalkan kita genteng PVC gitu ya. Nah, ini supplier ini siapa? Nah, supplier itu artinya kita kan tadi sudah masukkan master data dari supplier, dari master data ya. Nanti muncul di sini. Misalkan dari Karya Sentosa Mekarjaya gitu misalkan. Kapan ini? Nah, ini bisa diklik di sini, misalkan hari ini ya. Hari ini kirim gentengnya PVC ini, karena di sini genteng PVC itu kan tadi satuannya meter ya kalau nggak salah. Nah, ini misalkan totalnya ada 200 meter gitu ya. Kita bisa lihat cek di sini. Nah, jadi ini kan satuannya meter. Jadi kita masukkan di sini juga dalam bentuk meter. Nah, jadi ini adalah genteng ini ya 200 meter. Kita masukkan lagi misalkan tadi atap baja ringan satuannya juga meter gitu. Misalkan dari supplier yang sama, hari ini juga kita dikirim 100 meter gitu ya, misalkan disimpan. Oke, ini datanya sudah ada. Kemudian untuk stok keluar, kita bisa tambahkan ini stok keluar ya, langsung otomatis. Misalkan ini barangnya rusak atau bagaimana gitu ya, ini bisa kita lakukan stok keluar. Misalkan keterangannya apa, ini dimasukkan ke cabang atau bagaimana. Nah, ini bisa dilakukan atau diberikan keterangan. Ini keterangannya apa? Misalkan atap baja ringan, keterangannya rusak gitu ya. Rusak. Nah, rusak ini hari ini rusak, misalkan jumlahnya 1 meter. Itu rusak misalkan. Nah, itu simpan. Nah, nanti di sini kita lihat di data stok ya. Nah, ini kan stoknya masih 200, tapi ini dilihat di sini yang jadi di stok barang, stok masuk ini tetap, jadi memang stoknya masih sekian, tapi opnamnya ini akan berkurang. Jadi stok sisanya ada di sini. Jadi fungsi menu stok ini dia hanya memasukkan data barang yang masuk dan data barang yang keluar. Kemudian untuk posisi sekarang data barangnya ada berapa, itu bisa dilihat di opnam barang di sini. Ya, ini kan tadi saya keluarkan satu ya, yang mana tadi atap baja ringan ya kayaknya. Keluarkan satu masih jumlahnya 100, masih 99. Nah, stok keluarkan. Kalau ini dibeli beda ya. Jadi kalau ini keluar, ini dibeli. Ya. Ini dibeli sama orang. Ya. Kemudian ada transaksi. Nah, ini report transaksi. Ini bisa dicetak ke Excel, dicetak ke PDF. Kemudian ada laporan juga. Ini laporan transaksi. Ini baru ada satu transaksi. Bisa kita lakukan juga laporan custom ya. Misalkan kita mau pilih tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan laporan tanggal 10 sampai dengan laporan tanggal 12 hari ini. Itu kita bisa filter. Ini karena masih ada satu ya, jadi hanya satu saja. Kita juga bisa lakukan itu dalam bentuk Excel. Ya, laporan filter dalam bentuk Excel. Nah, dari sini kita bisa buka. Nah, ini laporannya. Ya. Ini laporannya. Salesnya Randy, tanggalnya 12, jumlahnya 1, GTI-nya 1, bayar 500. Nah, langsung cash gitu ya. Ini contoh laporan yang bentuk Excel. Kemudian untuk labanya ada di sini. Ini ada laba, sama juga bisa dicetak Excel, bisa dicetak PDF. Ya, misalkan cetak PDF. Ini bisa dilakukan print out. Untuk laporan ini bisa di custom ya, artinya bentuknya bisa menyesuaikan dengan permintaan. Kemudian ini laporan sales. Jadi untuk sales ini sampai hari ini
si Randy sudah melakukan satu transaksi. Ini untuk transaksi belum lunas. Kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Terus bagaimana kalau melakukan transaksi? Terus bagaimana kalau kita pengen melakukan transaksi? Itu transaksinya ada di menu ini, pos. Nah, kita akan dibawa ke halaman baru. Kita akan dibawa ke halaman baru. Nah, ada di sini. Ya. Di sini bisa cari barang. Ya. Bisa cari barang di sini. Kalau misalkan nanti barangnya banyak kan nanti akan muncul di sini. Ini barang-barangnya ya. Jadi ada atap baja ringan, genteng PVC, kusen pintu. Ini yang contohnya sudah kita masukkan tadi. Nah, misalkan ini sales Randy tadi sudah kita, salesnya siapa gitu ya, yang menjualkan siapa, ini Dimas. Jadi misalkan order ini dari Dimas gitu. Order ini dari Dimas. Nah, apa yang dilakukan order, misalkan atap baja ringan. Nah, ternyata Dimas dapat pelanggan baru atap baja ringan. Jumlahnya berapa? Misalkan atap baja ringan dia beli 10 meter gitu kan. Ini bisa klik seperti ini atau langsung ditulis 10 meter gitu ya. Bentar. Oh, nambah ya. Diklik, sementara diklik ya. Diklik seperti ini. Nah, 10. Kemudian genteng PVC, misalkan. Genteng PVC juga beli 10. Ya, kemudian kusen pintu beli 2, katakan seperti itu. Nah, jadi totalnya nanti akan ada di sini. Ini ada di keranjang akan ada 3. Kemudian kalau misalkan ini enggak jadi nanti bisa dihapus. Nah, jadi kosong kembali ya. Kosong kembali. Ini bisa dilakukan hapus kalau ternyata tidak jadi ya. Nah, misalkan ini kita lanjutkan ya tadi. Ini saya beli 10. Ini juga beli 10. Ini beli 2. Nah, di sini ada 3 metode ya. Ada cash, ada transfer, ada hutang. Nah, cash langsung dituliskan berapa uangnya. Kalau transfer itu milih. Tadi kita sudah melakukan inputan bank ya. Nah, ini bisa milih kemana rekeningnya yang dituju. Kemudian atau hutang. Kalau hutang ini langsung disubmit ya. Nah, kita coba yang cash dulu. Nah, ini 4.500.000 ya. 4.500.000. 4.500.000. Nah, jadi kalau nilainya sudah benar nanti bisa seperti ini ya. Atau misalkan ini 4.500.000. Sorry, maksudnya begini. Katakan kalau belanja hanya 20.000 gitu ya, kita langsung bisa diklik seperti ini. Kalau habis 50.000 bisa diklik seperti ini ya. Ini nambah-nambahnya gitu. Atau kalau kerepotan langsung 4.500.000. Nah, ini kalau misalkan kita bayarnya 5 juta gitu ya. Nah, akan ada kembalian di sini. Kembali 4 juta. Ini kembalinya 4 juta. Oh, sorry, sebenarnya kembalinya 1 juta ya. Ini bayarnya 4.500.000. Nah, ini pas. Kalau pas dia muncul jempol gitu ya. Kalau misalkan kita bayarnya 4.600.000. Nah, ini kembali 100.000 gitu ya. Nah, ini kalau sudah selesai langsung bisa di submit. Ini detailnya muncul seperti ini. Ini nomor transaksinya, ini tanggal dan jamnya, ini barang-barangnya, kemudian totalnya berapa, tunainya ya, tunainya ini 4.600.000 maksudnya ya, 4.600.000. Kemudian dilakukan proses ya.
dilakukan proses untuk menyelesaikan proses transaksi. Ya, seperti itu. Kita proses, nah, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul kwitansi ya, atau nota. Nota ini total bayarnya 4.500.000, tunainya 6.600.000, kembali 100.000. Ini contohnya. Ini langsung bisa di print, jadi langsung diarahkan ke printernya, langsung di cetak ya, atau langsung di print. Jadi ini diarahkan ke printernya, kemudian langsung diklik print kalau mau print. Nah, itu proses pembelian sudah selesai sampai situ. Nah, ini sudah berkurang, yang awalnya 99 jadi 89. Nah, kemudian yang awalnya 200 jadi kita beli 10 tadi ya, ini masih 190. Ini kita kurangi 2, yang awalnya 99 kurangi 2 jadi 97. Nah, untuk laporan detailnya bisa dilihat di sini ya, jadi refresh dulu gitu ya. Nah, transaksi. Nah, di transaksi ini yang awalnya cuma 1 ya, ini sudah ada 2. Yang tadi 4.500.000 prosesnya cash. Nah, kita juga bisa melakukan cetak struk ulang ya, di sini. Nah, ini kita bisa cetak struk ulang ya. Ini kalau pengen cetak ulang seperti itu. Jadi laporannya di sini, ini transaksinya sama seperti tadi. Ini labanya, nah, ini keuntungannya ada di sini. Kemudian ini by sales. Ini Dimas ini sudah ada. Jadi kita melakukan transaksi Dimas untuk sales Dimas itu totalnya 4.500.000. Untuk omset ini masih dalam proses pengembangan. Nah, ini kalau yang belum lunas nanti kalau ternyata prosesnya. Jadi demikian penjelasan aplikasi Point of Sale untuk toko bangunan. Ini sudah ada. Nanti pelanggan akan kita hubungkan, ini masih dalam proses pengembangan. Ini juga bisa diklik detail ya. Jadi transaksi nomor sekian ini apa saja, cash, ini juga bisa, ini juga cash, kemudian apa saja yang ini juga bisa cetak struk. Jadi cetak struknya bisa dari macam-macam, dari transaksi atau ini dari transaksi dari sini, atau pas proses penjualan, proses langsung, atau bisa lewat ada di data transaksi. Oke, sementara seperti itu jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.